Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Rabu 22 Juli 2020 kita akan mengikuti pertanyaan keluarga yang dipimpin Majelis Parhalado dari HKBP Rumbai dengan tema ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mengikuti dengan hati yang sungguh dan dengan berpakaian yang pantas dan sopan. Persiapkan tata ibadah, persiapkan Alkitab, dan persembahan. Pilih channel YouTube HKBP Rumbai atau Radio Shalom untuk menjadi panduan ibadah pertanyaan keluarga. Marilah kita memasuki ibadah ini, kita bersatu dulu dan berdoa sejenak. Shalom, selamat malam dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang senantiasa memberkati kita. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah beribadah kepada-Nya. Pujilah Tuhan Sang Raja mulia. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 6 ayat 1 dan ayat 4. Pujilah Tuhan Sang Raja mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Seluruh umat yang setia dan tulus patinya. Mari semua pujilah Tuhan yang berkati pekerjaanmu. Dengan rahmat-Nya Dia memberi kebutuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpujilah sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhanlah hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan, kami mau mempersembahkan syukur kami bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha mulia, yang menciptakan dan memelihara hidup kami, yang memberikan keselamatan dari dosa di dalam anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dan yang telah mempersekutukan kami di dalam jemaatmu dengan roh-Mu kudus-Mu. Syukur bagimu kami sampaikan atas berkat dan kasih sayang-Mu yang besar pada kami. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan Allah semesta. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Berkatilah kami pada malam hari ini di rumah yang berbahagia ini, yang telah menjadi mesbah peribadahan, di mana kami bersekutu menerima pemberitaan firman-Mu yang kudus itu. Persekutukanlah kami dalam damai-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 3, Ya Allah kasihanilah. Ya Roh menghibur, datanglah berkati umat-Mu. Taburkan kasih setia-Mu di hati umat-Mu. Satukan dan terangilah hati umat-Mu semua, melakukan kehendak-Mu dan merindukan sinar-Mu. Berkatilah, satukan umat-Mu. Perenungan ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang Maha Kasih senantiasa melindungi dan menjaga kita mengurangi bahtera kehidupan dunia ini. Sudah selayaknya kita senantiasa menyembah dan bersyukur kepadanya, beribadah memuji Dia, Allah yang kudus dan mulia. Mari renungilah betapa besarnya kasih Allah yang berbahagia, persekutuan dengan Dia. Peliharalah hidup kita hari lepas hari, disertainya kehidupan kita menghadapi wabah virus yang saat ini membahayakan kita. Ia adalah Tuhan yang Maha Pengasih,
yang tetap ada semasa kita menghadapi pergumulan yang datang siang dan malam. Dicukupinya setiap hari apa yang kita makan dan minum. Namun, di saat kita terbatas untuk bekerja, bertemu dengan saudara dan sesama, bahkan terbatas untuk bersekutu memuji, memuliakannya dalam bait-Nya yang kudus. Apakah kita selalu rindu beribadah kepadanya? Tidakkah hancur luluh hati kita mengenang bait-Nya yang kudus, yang masih juga terbatas untuk menjadi tempat persekutuan kita, memuji, memuliakannya? Siang malam air mataku, itulah makananku. Seteruku mengejekku, hai di mana Allahmu? Hancur luluh hatiku mengenang bait salahku, dan nyanyian pujianku memasuki bait Allahku. Wabah virus yang mengancam keselamatan dunia saat ini tidak mengalahkan kuasa Allah untuk melindungi kita. Pengasihannya senantiasa memberkati dan melimpahi kita dengan berkat. Tetapi saudaraku, kita sering lupa bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita melupakan hidup persekutuan dan peribadahan kita kepadanya yang dapat kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Kita hanya sibuk mementingkan kenyamanan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa firman-Nya mengatakan, tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Ia juga mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Namun, sudah bagaimanakah kita selama ini menyelidiki persembahan syukur, menyelidiki waktu, hati, pikiran kita untuk beribadah kepadanya? Kita juga lupa untuk tetap memberi meskipun kita dalam kesulitan, seperti yang dilakukan janda miskin yang memberikan persembahannya dari kekurangannya. Seharusnya kita tertunduk dan gelisah atas kelalaian kita. Mohonkanlah pengampunan, berharaplah kepada Dia Sang Penolong sejati untuk mengubah sedih hati menjadi kegirangan yang besar. Naikkanlah syukur pujian pada Tuhan, Sang Pemberi berkat yang selalu memberkati kehidupan kita. Oh, mengapa kau tertunduk dan gelisah jiwaku? Haraplah pada Allahmu, Tuhan pertolonganmu. Kini sedih hatimu, nanti girang hatimu. Naikkan syukur pujianmu pada Tuhan dan Allahmu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada mula kami berharap hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk menghadiri, mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Kasihanilah kami yang telah lalai untuk beribadah dan mempersembahkan syukur kami, ya Tuhan. Girangkanlah hati dengan pengharapan
bahwa kami milik Engkau sebagai penolong dan selalu penyelamat kami. Dengan kerendahan hati kami menyampaikan kehadapan-Mu. Sertailah kami selalu ya Allah, supaya kami selalu waspada dalam keseharian kami. Dengan semangat dan sukacita kami mau selalu beribadah kepadamu dan memberi syukur kami atas kasih-Mu. Sebab firman-Mu berkata, latihlah dirimu beribadah, latihlah badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup yang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Kasihanilah kami ya Tuhan, kami mau beribadah dan mempersembahkan syukur kami bagi-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 dan ayat 3, berkumpul di hadapan-Mu. Berkumpul di hadapan-Mu, ya Yesus, kami umat-Mu, berbakti satu hati. Engkaulah Raja penebus, dengan darah-Mu yang kudus, Kau mati karena kami. Terima doa dan syukuran serta hormat dan pujian atas kasih-Mu ya Tuhan. Kau yang empunya semua, ya Kau Khalik semesta, Kau yang layak dipuji. Walaupun banyak terlena hidup di lumpur dosanya, Engkau kan dituruti. Pasti nanti Kau perkasa mengalahkan kegelapan. Kaulah Tuhan yang dipuji. Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah yang perkasa yang patut kami puji dan kami sembah. Atas segala kasih karunia dan anugerah yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas berkat, anugerah, kebaikan yang selalu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Tuhan telah menghantarkan kami untuk bekerja dan melakukan aktivitas kami. Tuhan memampukan kami menyelesaikan segala pekerjaan kami di dalam satu hari ini. Dan pada malam hari ini, Tuhan memanggil kami, seluruh jemaat Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu melalui kebaktian keluarga kami. Tuhan Allah, kami memohon
biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami masing-masing ketika kami sama-sama beribadah kepada Tuhan, agar hati, pikiran kami boleh selalu terarah kepada Tuhan di saat kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, dan tolonglah kami dengan pertolongan Roh Kudus ya Allah, agar kami mampu menerima firman-Mu, dan firman Tuhan itu dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, di dalam syafaat kami mau berdoa. Biarlah Tuhan yang mengasihani kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, naposo bulung, sampai kepada orang tua kami, orang dewasa dan juga yang telah lanjut usia. Tuhan, peliharalah kehidupan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati apa yang dilakukan seluruh jemaat Tuhan setiap hari. Berkati anak-anak yang saat ini masih menempuh pendidikan. Engkaulah yang memberkati tumbuh dan kembang mereka. Tuhan, pakai wadah-wadah pendidikan yang saat ini mereka jalani. Tuhan, pakai orang tua, keluarga sebagai tempat pendidikan mereka yang utama. Biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan menolong anak-anak Tuhan yang sedang mengenyam dunia pendidikannya, agar mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang berbudi pekerti baik, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua dan sesamanya, terlebih anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhanlah yang berkati setiap pergumulan anak-anak Tuhan ketika mereka menghadapi pendidikannya. Tuhan, tolong mereka senantiasa, mampukan mereka menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Terkhusus Tuhan, ketika anak-anak Tuhan saat ini di tingkat menengah atas, mereka akan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perguruan tinggi. Apapun yang saat ini sedang mereka jalani, mereka tempuh untuk mendapat perguruan tinggi. Segala ujian yang mereka hadapi, Tuhanlah yang berkenan menolong dan memampukan anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati setiap usaha yang anak-anak Tuhan lakukan. Tuhan yang melihat kerinduan dan cita-cita mereka. Tuhanlah yang berkenan memberikan terang bagi mereka, agar anak-anak Tuhan boleh berhasil, anak-anak Tuhan boleh mendapatkan perguruan tinggi yang mereka harapkan sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Kami juga memohon berkati seluruh anak-anak Tuhan, dari remaja naposo bulung yang saat ini mungkin juga sedang mencari pekerjaan, dan juga yang sudah bekerja. Tuhanlah yang selalu menuntun remaja dan naposo bulung jemaat Tuhan, agar mereka menjadi pemuda-pemudi yang mencerminkan anak-anak terang di tengah-tengah kehidupannya, baik melalui pekerjaan mereka ataupun pendidikan yang masih mereka lakukan. Tuhanlah yang selalu mengaruniakan pemuda-pemudi jemaat Tuhan, agar mereka boleh hidup dalam kehidupannya sehari-hari, mewujudkan damai dan terang Kristus melalui perkataan dan juga perbuatannya. Tolong berkati mereka yang masih merindukan pekerjaan. Tuhanlah yang membukakan jalan atas mereka, agar berkat-berkat Tuhan boleh Tuhan nyatakan melalui pekerjaan yang mereka boleh peroleh. Bangkitkan selalu semangat di dalam hati mereka ya Tuhan. Bangkitkan pengharapan bahwa berkat Tuhan pasti akan Tuhan berikan atas mereka. Tuhan juga berkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan tangannya. Biarlah itu boleh Tuhan pakai sebagai saluran
Tuhan mencurahkan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan juga boleh selalu mensyukuri banyak ataupun sedikit berkat yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupannya, karena kami percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan karena beban kehidupan atau masalah-masalah yang datang dalam kehidupannya. Tuhanlah yang menjadi batu sandaran mereka, tempat mereka mengadu dan menyerahkan segala kekhawatirannya. Biarlah Tuhan dengan pertolongan yang daripada Tuhan itu boleh selalu mereka yakini ketika mereka menghadapi pergumulan yang datang di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah keyakinan mereka akan pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan berikan itu boleh menjadi semangat dan pengharapan bahwa Tuhan ada untuk menolong mereka dari setiap pergumulan kehidupan mereka. Juga Tuhan, kami memohon, kasihanilah jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, mengasihi mereka melalui kesembuhan yang akan Tuhan berikan atas mereka. Pakailah obat-obatan yang akan mereka makan dan minum. Pakailah tangan-tangan para medis yang merawat mereka, dan pakailah tangan-tangan keluarga yang ada di sekitar mereka. Itu menjadi jalan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kiranya Tuhan tumbuhkan juga kekuatan dan semangat kepada seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, agar mereka selalu menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar mereka selalu percaya bahwa tangan Tuhan mampu untuk menyembuhkan mereka. Tuhan Allah, di tengah-tengah wabah virus yang saat ini masih meresahkan kami, masih menjadi pergumulan kami dan juga dunia ini, kami memohon kepadamu, kasihani dan tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu mampu meluputkan kami dari wabah virus yang masih mengancam kami. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa menjaga kami daripada yang jahat. Biarlah keselamatan yang daripada Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan kepada saudara-saudari kami yang telah terpapar. Biarlah dengan belas kasihan Tuhan, mereka boleh sembuh, mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarganya. Dan Tuhan juga yang menolong setiap saudara-saudari kami, para medis yang memberikan bakti mereka untuk melayani masyarakat. Tuhanlah yang selalu menjaga mereka, yang menambahkan berkat-berkat Tuhan melalui kesehatan dan sukacita atas mereka, agar mereka mampu menunaikan tugas pelayanannya dengan baik. Tuhan, kami juga mohon berkati pemerintah kami, orang-orang yang ambil bagian untuk menangani wabah virus ini. Biarlah dengan kasih sayang Tuhan, melalui hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh Tuhan tuntun untuk menemukan jalan keluar dan mempersiapkan jalan keluar ketika kami sama-sama harus menangani wabah virus ini. Kami juga sebagai masyarakat, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami, agar kami mampu taat atas protokol kesehatan yang diberikan bagi kami, karena itu untuk keselamatan kami dan juga untuk keselamatan sesama kami. Kami mohon juga Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia ini, kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan yang berdiri menjadi tempat umat-Mu bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja Tuhan, setiap program-program yang dilakukan bagi jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menolong dan memampukan gereja Tuhan agar persekutuan, kesaksian, dan juga pelayanan boleh senantiasa hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah Tuhan juga memberkati khususnya HKBP Rumbai ini, seluruh parhalado full timer, majelis, jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhanlah tolong kami agar kami boleh bersatu hati untuk melakukan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, khususnya ketika kami nanti akan meletakkan kepala kami untuk beristirahat dan memulihkan tenaga kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami sepanjang malam ini, agar penyertaan Tuhan juga yang memampukan kami bangun pada besok hari dan kembali melakukan setiap aktivitas kami. Ampuni kami Tuhan Allah atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kasihanilah kami agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah makanan rohani yang berguna untuk menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 1, mari beribadah. Ciptakan langit, bumi dan isinya. Amin, haleluya. Mari sujud menyembah di hadiratnya. Amin, haleluya. Yang maha agung sumber kehidupan kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang mengizinkan kami boleh bersekutu pada malam hari ini. Ya Allah Tuhan kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman Tuhan untuk bekal kami dalam menjalani kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Terpujilah Tuhan yang mengizinkan kita masih tetap boleh beribadah hingga pada saat ini. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini tertulis dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakan untuk kita. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya jika kita mau jujur,
Kisah tentang janda yang miskin ini, yang memberikan persembahannya ini, adalah suatu peristiwa yang betul-betul menginspirasi bagi kita. Betul-betul menginspirasi bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? Karena satu hal, yaitu sikapnya yang mendapat pujian dari Yesus itu sendiri. Namun yang pertama-tama yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi dasar bagi Yesus mengangkat cerita tentang janda yang miskin itu menjadi sebuah pengajaran kepada murid-muridnya? Lalu kemudian kira-kira apa yang pesan yang boleh kita ambil ketika nats ini diberi topik ibadah dan persembahan kepada Tuhan? Maka mari kita melihat sebentar ke belakang kepada perikop yang sebelumnya, yaitu di ayat 38 dan ayat 40. Pada ayat tersebut Yesus mengingatkan agar berhati-hati kepada para ahli Taurat. Berhati-hati kepada para ahli Taurat. Kehati-hatian kepada ahli Taurat yang menjadi sorotan dalam nas firman Tuhan hari ini adalah ketidaksinkronan antara ibadah ritual mereka, yaitu ibadah di bait suci, kehidupan doa mereka, dengan ibadah aktual mereka. Bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi ketidaksinkronan atau berlawanan. Maka boleh kita lihat dikatakan pada ayat 38 tadi bahwa ahli Taurat itu pergi ke tempat keramaian dengan memakai jubah yang panjang-panjang. Lalu jika kita merujuk kepada nats yang lain di Matius 6 misalnya, mereka berdoa begitu panjang-panjang, berdiri di persimpangan-persimpangan jalan. Tetapi semuanya itu ternyata adalah tipuan. Ternyata semua itu adalah kepura-puraan. Karena sesungguhnya yang mereka kejar adalah penghormatan dari orang banyak. Justru sebaliknya lagi. Ketika dia mulai berinteraksi dengan sekitarnya, firman Tuhan hari ini mengatakan dia memakan, mengambil rumah para janda-janda. Maka boleh dikatakan sekali lagi, ibadah ritual mereka, doanya yang panjang-panjang itu, jubahnya yang panjang-panjang itu, rangkaian kata dalam doa yang begitu indah, justru tidak sesuai dengan perilaku mereka. Tidak ada kepedulian, tetapi justru membebani para janda yang pada waktu itu bisa saja sampai menjual rumah mereka hanya untuk memperoleh pengajaran dari para ahli Taurat itu. Lalu setelah Yesus memberitahukan atau mengingatkan kehati-hatian kepada para ahli Taurat itu, lalu masuklah nas firman Tuhan hari ini. Dia mengangkat satu peristiwa tentang seorang janda yang memberi persembahan. Dia tidak ahli Taurat. Janda itu bukanlah ahli Taurat. Dia tidak ahli dalam mengatur kata-kata dalam doa-doanya. Janda itu bukan orang yang terpelajar. Janda itu bukanlah orang yang setiap hari menghabiskan waktunya di bait suci. Tetapi justru satu hal yang menarik, Yesus justru betul-betul memuji si janda yang miskin itu. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia bukan orang yang terpelajar. Dia tidak tahu tentang ahli Taurat. Tetapi dia memberi. Berbeda dengan para ahli Taurat tadi, yang seharusnya dia menolong, tetapi justru mengambil dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat dari segi jumlah persembahan yang diberikan oleh janda itu, jika kita melihat dari status sosial dari janda itu, tentulah dia berada di kalangan yang terendah. Secara ekonomi juga dia tergolong ekonomi yang rendah.
Persembahannya juga dikatakan persembahan yang kecil, hanya 2 peser 1 duit. Padahal di ayat sebelumnya Yesus mengatakan ada banyak orang kaya yang memberikan persembahan itu dengan jumlah yang banyak. Tetapi menariknya, Yesus lebih tertarik melihat seorang janda yang miskin itu. Yesus lebih tertarik melihat kepada peristiwa si janda yang miskin itu memberikan persembahannya ke bait Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kemiskinannya, di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, janda itu mampu memberikan persembahan. Kira-kira apa yang mendasari dia boleh memberikan persembahan itu? Satu hal yang pasti, ibu bapak saudara yang terkasih, dia memberi persembahan itu dengan berdasarkan bahwa aku mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya di dalam kehidupanku hingga saat ini. Dia tidak menjadi mengutuki keadaannya, tidak. Tapi dia senantiasa menyadari bahwa di dalam kemiskinanku ini, di dalam ketidakberdayaanku ini, justru aku percaya Tuhan akan menyediakan segala yang aku butuhkan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang boleh kita pedomani dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, biarlah setiap apa yang kita lakukan menjadi ibadah kepada Tuhan, bukan membebani orang yang lain seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat itu. Tetapi justru apa yang kita lakukan, biarlah itu menjadi ibadah kita, ibadah aktual kita kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, bukan mencari kehormatan, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, selanjutnya firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Yesus sedang duduk memperhatikan persembahan, peti persembahan pada waktu itu. Jika saya boleh menceritakan bahwa di bait Allah pada waktu itu setidaknya ada 13 peti persembahan yang diletakkan di sekitar bait suci itu. Di serambi pertama ada 13 peti persembahan dengan tujuannya masing-masing, untuk diakonia, untuk pajak, dan untuk yang lain sebagainya. Lalu orang Yahudi akan datang ke sana untuk memasukkan persembahan itu. Lalu dimasukkan, lalu itu yang Yesus lihat, bahwa orang banyak datang, ada yang memberikan banyak, ada yang memberikan sedikit. Tetapi sekali lagi Yesus lebih terpusat kepada yang sedikit itu, karena didasarkan dari pemberian, yaitu aku mengucap syukur atas pemeliharaan Allah. Dikatakan orang-orang kaya itu memberi bukan dari berdasarkan imannya, tetapi janda itu memberikan seluruh nafkahnya. Ini menjadi gambaran bagaimana janda itu betul-betul mempersembahkan hidupnya. Dia meletakkan hidupnya kepada penjaminan Allah. Dia tidak mau mengandalkan pikirannya, tetapi dia yakin betul bahwa Tuhan akan memenuhi dan melengkapi. Tuhan akan menuntun perjalanan hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang secara jumlah persembahan janda itu tidak menarik. Cenderung lebih menarik yang lebih banyak. Tapi sekali lagi Yesus memuji yang sedikit itu. Allah bukan anti kepada yang persembahan yang banyak, tetapi dasar pemberian itu haruslah bersumber dari iman. Maka yang kedua dalam nas hari ini boleh kita ambil sebagai pelajaran bagi kita. Biarlah setiap apa yang kita miliki, biarlah setiap apa yang kita terima dari Allah betul-betul menjadi cara kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, oti mananggodang naing manian marhite-hite saluhutna dohonota mauliatema diho ale Tuhan. Terima kasih bagimu ya Allah yang telah memenuhi
dan mencukupkan segala yang aku butuhkan. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya melihat peristiwa yang terjadi dalam nas hari ini, hal yang menarik yang boleh kita lihat adalah imannya si janda miskin ini yang sangat luar biasa. Yesus berkata, si janda itu memberikan dari kekurangannya. Satu hal yang pasti ibu bapak saudara yang terkasih, tidak mungkin orang mampu memberi dari kekurangannya jika dia tidak yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjamin hidupnya. Tidak mungkin seseorang mampu memberikan dari kekurangannya jika dia tidak yakin dan percaya terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi, dia memberikan dengan imannya. Ini bukan soal matematis, ini bukan soal transaksi dengan Allah. Jika janda itu berikan 2 peser 1 duit, maka nanti Tuhan akan kasih 4 peser 2 duit. Bukan. Ini bukan soal aku beri 1 maka Tuhan beri 2, aku beri 2 maka Tuhan akan kasih 4. Bukan. Tetapi dia percaya Tuhan akan memelihara aku. Dan sampai saat ini kita boleh baca si janda miskin itu masih tetap tercatat sebagai janda yang miskin. Apakah Tuhan tidak bisa membuat dia menjadi orang kaya? Tentu bisa. Tetapi itu adalah urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Itu wilayah Tuhan. Urusan kita adalah apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, apa yang sudah kita terima dari Allah, boleh dalam ketaatan dan ketulusan kita kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan kepadanya yang menyenangkan hatinya. Jadi bukan soal hitung-hitungan. Kiranya jauhlah dari kita ibu bapak saudara-saudara yang terkasih yang berpikiran hitung-hitungan. Kasih 1 dapat 2, kasih 2 dapat 4. Itu saya pikir sama saja dengan mengerjai Tuhan. Tetapi jika dia mau, jangankan 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat, 100 kali lipat pun dia mau. Tetapi harus betul-betul dari versi Allah, bukan versiku. Tuhan lebih tahu apa yang aku butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka dia senantiasa akan melihat, inilah kebutuhanmu, inilah apa yang kau butuhkan dalam perjalanan kehidupanmu. Maka yang kita terima itu adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka mengucap syukurlah kepada dia dan persembahkanlah itu kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, selanjutnya boleh kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Ketika melihat konteks dari peristiwa ini, ternyata Yesus itu belum tersalib. Yesus masih hadir di sana melihat. Tetapi perhatikanlah, iman dari janda yang miskin itu sudah betul-betul bertumbuh begitu hebat dengan kesadaran bahwa aku tidak berdaya, aku bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Maka dia dengan kerendahan hatinya datang untuk menyerahkan kehidupannya. Maka yang menjadi perenungan bagi kita, kita adalah orang-orang yang hidup sekarang di zaman pasca kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam artian kita telah mengecap keselamatan yang daripada Tuhan. Maka bagaimana dengan kita? Harusnya lah kita lebih lagi dari si janda miskin itu. Mungkin dia tidak melihat karya Yesus yang tersalib itu. Tetapi kita saat ini yang sudah hidup setelahnya, keselamatan itu sudah betul-betul dinyatakan dalam kehidupan kita. Seharusnya lah kita lebih daripada si janda yang miskin itu. Harusnya peristiwa cerita janda miskin yang memberikan persembahan ini harus menjadi motivasi yang terbaik bagi kita. Harus menjadi pendorong, pemacu bagi kita untuk senantiasa lebih bertumbuh di dalam keberimanan kepada Tuhan. Ingatlah ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, mungkin kehidupan si janda miskin itu lebih mengerikan daripada kehidupan kita. Tetapi dia telah melewati fase yang begitu menentukan dalam keberimanannya. Maka saat ini kita yang masih akan dan akan terus berjuang dalam keberimanan kita ini, mari kita memastikan diri dan memantaskan diri untuk senantiasa hidup dalam keberserahan kepada Tuhan. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, sesungguhnya kehidupan
peristiwa janda miskin yang memberikan persembahan ini adalah betul-betul peristiwa yang menginspirasi. Ini boleh mengajar kita, mendidik kita, menolong kita untuk senantiasa mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa keberserahan kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Ketika Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita, mungkin jika kita bandingkan dengan manusia, kalau kawan kita mungkin memberikan atau membantu kita hanya sekali, tunggu ape saya marusaha do hita laho menjaga pakatayot tu so. Kita akan berusaha bagaimana menata tutur kata kita kepada dia, asona ngacik rohana, karena dia pernah menolong kita. Apalagi Tuhan, ibu bapak saudara yang terkasih, dia pencipta, dia pemelihara, dia penjamin kehidupan yang kekal itu. Harusnya lah lebih daripada manusia. Dia wajar mendapat pujian, dia wajar mendapat kemuliaan, dia wajar kita senangkan melalui kehidupan kita, melalui kebaktian kita, kebaktian ibadah ritual itu maupun ibadah aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, yang terakhir dari firman Tuhan hari ini, bahwa janda itu memberikan seluruh nafkahnya, janda itu memberikan seluruh apa yang ada padanya. Ini menjadi gambaran penyerahan seluruh hidup sebagai persembahan yang hidup dan yang terindah kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan, mendidik dan memotivasi kita untuk senantiasa memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur akan keselamatan yang telah dikerjakannya di dalam Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, mana kami boleh belajar dari janda miskin yang mampu memberi dari kekurangannya. Kami memohon kepada Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, ajarkan kepada kami ya Tuhan hati yang mau bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kepada kami hati yang taat untuk memberikan persembahan yang terindah kepada Tuhan, baik dari materi kami maupun memberikan persembahan yaitu hidup kami, keseharian kami, pekerjaan kami untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan di setiap tantangan zaman yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Ada beragam tantangan yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan bersama-sama dengan kami akan dimampukan, kami akan dikuatkan, kami akan diberikan semangat sehingga kami boleh bangkit dari setiap keterpurukan kami. Kami boleh keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi, dan kami boleh dengan semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah seluruh jemaat Tuhan HKBP Rumbai ini dalam setiap aktivitas mereka, dimanapun mereka bekerja. Kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui itu segala kebutuhan yang diperlukan di tengah-tengah keluarga mereka boleh tercukupkan. Ya Tuhan Allah kami, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya tinggallah bersama-sama dengan kami, dan kiranya jauhkanlah dari kami dari pengaruh si jahat, sehingga kami boleh beristirahat dalam damai, dan kami boleh bangun di hari esok untuk menyambut hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk menyambut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan dan kekuatan bagi kehidupan kita. Dengan rasa syukur, mari kita memberikan persembahan kita serta menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 sampai 2.
apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati kita sekalian. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sesuai informasi tim gugus depan pandemi COVID-19 Provinsi Riau, pandemi COVID-19 di Riau beberapa hari terakhir ini ada sedikit kenaikan, namun di skala nasional masih sangat tinggi. Untuk itu kami menghimbau agar kita semua hidup beriman, berhikmat, dan berusaha untuk tetap menjaga dan memprotek diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Tetaplah berdoa, budayakan hidup patuh protokol kesehatan, tetap pakai masker, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, jaga jarak, hindari kontak fisik, dan selalu berpola hidup sehat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.